Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, wa syukurillah ya. Malam ini meskipun ya Magelang sudah biasa dengan kondisi dingin, tapi ini lebih dingin lagi karena sejak sore ya keluarga Fast, bahkan siang kita sudah menikmati guyuran hujan. Ini semoga menjadi hujan yang penuh berkah ya. Ya, kadang-kadang kita mendengar informasi di beberapa tempat daerah sudah, wow, hujan ini menimbulkan beberapa dampak. Kita harapkan di Magelang tetap dalam kondisi yang aman, kondusif, dan diberikan keselamatan untuk kita semuanya. Amin. Dan malam ini keluarga Fast hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda. Dialog kesayangan kita dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi malam ini, Jumat 6 Desember 2024. Tentunya hasil kerjasama dari 90.1 Fast FM dan bersama dengan PCNU Kabupaten Magelang kita hadirkan program BUMNU Menyapa. Bersama dengan Dirut BUMNU PCNU Kabupaten Magelang, Kang Alif Doni, yang dimana malam ini juga telah hadir di studio Fast FM, tapi beliau juga tidak sendiri, karena di malam ini juga beliau bersama dengan Bapak Awaludin Setia Aji, selaku Ketua LPNU Magelang. Nah, nanti Anda bisa tanya-tanya bersama dengan beliau, apa yang mau di-sharingkan boleh ya, mau disambatkan boleh ya. Siapa tahu nanti ada solusi terbaik untuk Anda gitu ya. Di 081578709664. Nolnya kami nantikan kebersamaan Anda. Dialog BUMNU Menyapa ini keluarga Fast terus didukung oleh BNU Syariah, Nugo Internasional, Numart, Klinik NU, dan Bagno. Oke, malam ini beliau telah hadir, ada Kang Alif Doni, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Alif Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas dan seluruh keluarga Fast FM dimanapun berada, serta pemirsa channel YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ini ya? Sehat dan selalu semangat. Wah, luar biasa sekali. Ya, Kang Alif ini malam ini nggak sendirian ya? Iya, saya ngajak temen yang strong nih. Strong juga ya? Waduh, vibe-nya itu saya juga malu strong ini ya? Ikut-ikutan strong gitu ya? Harus. Iya, tapi sebelumnya, pekan ini sibuk apa nih Kang Alif Doni? Ya, kita lagi persiapan untuk pendirian Umat yang kelima di Dukun. Juga kebetulan kita juga sedang merintis lahirnya Nugrosir gitu. di Kabupaten Magelang. Kan gitu. Numart yang ada di Dukun sudah berapa progres ini? Berapa persen? Kurang lebih sudah 90%. Wow, 90% ya? Harapannya nih tahun baru sudah launch ya? Ini insya Allah akhir tahun ini kita launching. Maka warga masyarakat Nahdien khususnya di sekitar Dukun, ayo berbondong-bondong ngelarisi Numat kita. Nah, soalnya biasanya kalau launching baru itu ada beberapa yang gratis, bonusan, masih banyak diskonan, promo-promo. Promo-promo ini kita serbu bareng-bareng makanya ya. Betul. Oke, baik. Nah, keluarga Fast seperti yang sudah disampaikan tadi, kali ini kita sudah bersama juga dengan Bapak Haji Awaludin Setia Aji, STM IPM, Ketua LPNU Magelang. Ini gelarnya lengkap banget ini. Soalnya beliau juga salah satu direktur utama dari Bakti Air Indonesia ternyata. Assalamualaikum Pak Haji. Mas Dimas. Apa kabar Pak Haji? Baik, sehat ya? Sehat. Wah, baru kali ini kita ketemu ya? Siap. Sibuk apa nih Pak Haji? 100% untuk Nugrosir. Waduh, luar biasa 100% ya. Gak ada duanya ini ya. Ngomong-ngomong Nugrosir itu sudah berapa lama ini ya Pak Haji? Baru ya mau dirintis ini. Oh, dirintis ya. Tapi sudah kelihatan betul. Sudah kelihatan ya. Ya. Untuk pemilihan office-nya di mana ini untuk Nugrosir? Itu di daerah Muntilan sana. Oh, di Muntilan ya. Dekat Perumpung itu. Ya, di sekitar itu. Sehingga kita dengan kantor BNU Syariah itu cuma sekitar 1 kilo. Jadi dekat ya. Itu ya. Jadi di situ ada Nugrosirnya, terus nanti BNU itu sebagai sentral keuangan di BUMNU. Nah, itu akan terjadi satu istilahnya kerjasama yang sistem yang saling menguatkan. Oke, begitu. Pak Haji ini kan selaku Ketua LPNU Magelang ya? Betul Pak. Sejak tahun berapa nih Pak Haji? 3 tahun ini, tahun ketiga. Ini tahun ketiga ya? Luar biasa. Gimana Pak? Penuh tantangan? Deg-degan? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Atau justru bagi Bapak ini santai aja gitu jalan. Saya bahkan untuk pekerjaan pribadi bekerja mendampingi PDM seluruh Indonesia dan beberapa PDM di luar negeri, pengelola air minum di luar negeri. Mungkin fokus saya di NO ini
ke pekerjaan yang rutin itu 30%, ke NO yang 70%. Luar biasa. Ini militansinya luar biasa, Oh, Pak. iya. Oh, saya salam hormat ya. Karena saya masih 80%. Iya. Ya, pribadi. 80% pribadi. Ya, kalau orang mengatakan ini saham kita ini bukan hanya bentuk dari investasi materi, tapi kalau Bapak ini kan tenaga dan waktu. Iya. Mhm. Duit juga loh. Oh gitu. Nah, ini kita mau kulik bareng-bareng itu. LPNU Magelang. Iya. Jadi ini memang LPNU dibentuk untuk menjadi satu wadah bagi pergerakan ekonomi Siap, kaum ya. Nadiin ya Pak ya. Ya. Kalau kami awalnya mengelompokkan ini menjadi 2 kelompok kegiatan. Aha. Ada green area. Green area itu usaha-usaha baru. Misalnya Nugo ini kan baru. Ya, oke. Lalu Nugrosir ini baru. Lalu ada grey area. Grey area itu usaha-usaha yang sudah jalan tapi harus kita kembangkan, kita hidupkan. Misalnya Nomad ini kan sudah ada lebih dulu. Lalu BNO Ya. ini juga sudah ada. Ya. Itu kita kembangkan lagi, kita hidupkan. Terus tugas kami itu Ya. menghidupkan usaha-usaha lama, mengembangkan bersama, lalu membangun lagi usaha-usaha baru Wah, begitu. yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang agak sulit tapi mulai kelihatan berhasil, membangun sistem. Nah, Ini dia. Membangun sistem, terus menghidupkan antar lembaga. Begitu. Contoh nyata, mengkonekkan antara BNO dengan Nugo, mengkonekkan BNO dengan Grosir. Jadi BNO itu semacam sentralnya dan tersistem. Lah ini yang tidak mudah kita bangun. ya. Ini yang butuh pemikiran, Butuh pemikiran, ya. konsentrasi. Dan Ya. mungkin jalur kita masuk ke surga mungkin karena ini Mas Amin. Dinas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Saya sebenarnya kalau tadi Pak Haji menyampaikan sebuah sistem, saya tuh aduh ini di atas S2 deh. Saya serahkan saja. Tetapi ini juga perlu diketahui oleh warga Nadiin bahwasanya betul. hal-hal seperti ini tuh tidak serta-merta gampang gitu. Betul. Butuh proses dan patut di-appreciate gitu. Ya, makanya yang kita bahas malam ini kan itu, ya, tata kelola profesional, sosial corporate BUMNU PCNU ini, Ya. kan itu ya. Jadi bahwa kemarin-kemarin secara unit usaha masing-masing ini pengelolaannya sebenarnya sudah cukup profesional, artinya akuntabilitasnya bagus, produktivitasnya kan bagus, kan Ya. itu. Tapi saat ini kita mencoba membuat satu sinergi sistem, kan itu, bahwa semua unit-unit usaha kita holdingkan dalam satu badan usaha namanya PT Nusantara Mandiri Dikdaya itu, kan itu membawa Nugo, BNU, klinik, terus Nomad sama Baknu, kan itu ya. Nah, termasuk sama Nugrosir ini. Oke. Nah, ini kita coba membuat satu rangkaian sistem agar semua unit-unit usaha ini terintegrasi secara profesional, kan itu, Oke. dan akuntabel. Nah, ini PR saya sama Pak Haji ini. Ah, Kan itu gitu. di periode Pak Haji ini sekarang naik jabatan. Oh, begitu. Apa ini Pak? Bendum. Dia yang Wah, sekarang luar biasa. pegang uang itu ya. Kemarin dia mikir-mikir bareng saya untuk bagaimana membangun usahanya. Nah, karena sudah cukup bagus lah, beliau dikasih naik jabatan. Ya. Dengan adanya jabatan ini kayaknya tantangan baru ya Pak ya. Iya. Lebih menantang. Lebih menantang gitu ya. Menata sistem semua lembaga, Iya. semua kegiatan. Oke, begitu. Baik, ya Pak Aji, Ya. bagaimana sebenarnya untuk LPNU Kabupaten Magelang Ya. selama tadi panjenengan Ya. ngendiko 3 tahun ini ya? Ya, ya. Berkembang sangat pesat, lalu menjadi percontohan di Indonesia. Oke. Hampir setiap Sabtu Minggu banyak yang studi banding ke kita. Begitu? Dan ini menjadi tantangan bahwa usaha kita sudah berjalan. Ya. Tapi sistem harus dibangun secara bagus gitu. Kita memiliki 3 pertimbangan utama ketika membangun suatu usaha. Ya. Yang pertama yang kita tuliskan, kita SOP-kan adalah pertimbangan teknis. Bahwa teknis ataupun siapapun yang bekerja di situ, teknis detailnya itu harus layak, harus jalan. Kalau gudang, tata letak gudang. Saya dengan Pak Alif ini selalu berpikir detail. Bahkan cocok dengan ketua kita, Gustin. Beliau juga sangat detail Ya. secara teknis. Ya. Transportasinya, tata letaknya, ruangannya, itu teknis.
Lalu misalnya kita membangun sistem pengelolaan air minum, teknis pengiriman, sampai kita detail ke teknis penyimpanan. Jangan sampai terkontaminasi bau dan lain sebagainya. Oke. Sebetulnya sudah agak jenuh kalau bicara air saya. Karena Gimana Pak? tapi Menarik ini. tapi yang pertama adalah pertimbangan teknis, Mas Oke. Dimas. Bahwa secara teknis usaha kita itu harus bagus, detail, dan dipegang oleh teman-teman yang secara teknis memahami, termasuk sistem perbankan kita. Oke. Pertimbangan kedua, kita selalu mempertimbangkan dan melihat aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu yang kita tanamkan gampangnya, bahasa umumnya itu harus kembali modal. Ya, oke. Full cash recovery, break even point-nya kembali modal berapa bulan, berapa tahun, dan seterusnya. Lalu secara ekonomi, keuangannya bisa dikontrol. Nah ini yang rumit. Ya. Kontrol sentral terpusat di BNO. Gimana supaya semua unit ekonomi, semua unit usaha kita itu terkontrol, terpusat di BNO. Dan ini sudah mendekati keberhasilan. Ini secara ekonomi. Jadi kalau misalnya ada investasi atau uang 500 juta dikembangkan bulan berikutnya jadi 550, jadi 600 juta. Per detik, per menit kita bisa memantau. Wow. Ya, ini namanya sistem itu ya. Iya, atau ketika uang kita 500 juta, tiba-tiba kok jadi 490. Wah. Berarti ada loss, ada losses 10. Ini sudah terdetek sejak awal. Ya. Jadi pertimbangan pertama teknis, dan ini butuh orang-orang yang konsen dan detail. Ya. Lalu yang kedua pertimbangan ekonomis, financial analisisnya harus bagus, reportingnya harus bagus, ada prosedur-prosedur audit, audit internal dan eksternal, dan terus terang yang paling sulit adalah menghilangkan rasa rikuh, rasa tidak enak. Gitu ya. Nah, saya dengan Pak Alif ini didikan apa ya? Kadang ya bekerja dengan orang-orang luar yang pakai kadang sudah ya tetap hormat tapi jangan sungkan-sungkan, profesional. Oke. Pertimbangan ketiga secara teknis, ekonomis, lalu yuridis. Kami juga mempertimbangkan aspek hukum dan selalu berdiskusi dengan teman-teman lembaga hukumnya NU supaya usaha-usaha kita itu jangan bertentangan secara yuridis. Misalnya PT kita harus legal. Koperasi kita Nahdlatul Tujar semua harus legal, pajak dan semua Bahkan harus sampai legal. produknya Pak ya. Sampai produknya juga harus legal. Kalau saya dan Pak Ali produk legal. Jadi itu, kami menjaga itu. Bukan sekedar usaha jalan secara tradisional, tapi ya tradisional ya, tapi teknis, ekonomis, yuridis itu menjadi pedoman kita. Dan kami sangat konsen, bahkan hari-hari diskusi. Bisa offline maupun online untuk mewujudkan itu, Mas Dimas. Kira-kira itu. Begitu. Jadi Pak Haji, Pak Doni, ini kan butuh SDM yang sangat luar biasa sekali ketika tadi sistem itu sudah terbangun ya. Ya, jadi memang kemarin kita berbicara tentang konsep BUMNU bahwa BUMNU adalah social corporate milik Nahdliyin yang konsep bentuk maupun perjalanannya sudah semakin bagus kan itu ya. Maka memang kita harus diisi oleh orang-orang yang kompeten, integritas kan itu ya. Nah, tugas kami berikutnya itu adalah mencetak kader-kader di middle management maupun di top manajemen masing-masing usaha ini agar mereka memiliki kompetensi dan integritas yang memang memenuhi syarat untuk mengembangkan unit-unit usaha yang secara maksimal. Karena potensinya kan luar biasa. Bahwa kemarin salah satunya untuk umat itu, kita itu kan diajak studi bandingnya ke Sidogiri ya, yang mereka memiliki outlet 285 outlet kan itu kan. Ini kan keren kan itu ya. Jadi visinya kita memang harus visi besar kan itu ya. Jangan terus ya udah yang penting jalan bukan gitu. Tapi visinya memang kita bangun visi yang besar, tapi konstruksinya ini tapi tadi saat disebutkan oleh Pak Haji variabel-variabelnya ya memang kita harus perhatikan itu. Kan itu termasuk tata kelolanya kan itu ya, bagaimana agar akuntabel kan itu ya, terus sistem dengan baik. Ini menjadi tantangan kita yang harus kita laksanakan di saat-saat ini agar ke depan ini jangan sampai nanti semakin besar usahanya tapi masalahnya juga semakin besar. Kan jangan kan itu ya. Nanti kalau bisa usaha semakin besar, manfaatnya semakin besar kan itu ya, sehingga tantangannya justru semakin kecil kan itu ya. Itu ya Pak Haji.
Tapi kayaknya Pak Haji semakin besar juga tantangannya semakin menggoda ya. Sangat mudah. Seiring gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Bahkan bukan hanya sebuah perusahaan ya. Iya. Jabatan pun kadang-kadang gitu. Semakin Siap. tinggi banyak Iya. tantangan gitu ya. Iya. 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 Ini kita agak kesana saja. Usah kesana. Tapi yang ingin saya tanyakan ini adalah bahwasanya tadi ya sudah disampaikan Pak Haji bahwasanya sistem-sistem itu yang akan dibangun begitu profesional. Apakah saat ini juga mempunyai kesempatan Pak 2025 besok membuka kesempatan kerja bagi profesional muda kita? Sangat terbuka. Ya. Bidang kerja sesuai usaha kita, teman-teman IT, teman-teman aplikator terbuka untuk bergabung ke kita. Oke. Namun kita akan melakukan tes secara profesional, psikotes maupun kemampuan personal maupun kemampuan manajemen. Iya. Dan ini utamanya bagi teman-teman internal NU harus mempersiapkan diri. Ya. Mempersiapkan kompetensi terkait bidang-bidang ini, sehingga keterlibatan teman-teman itu bisa alternatif satu, terlibat langsung di bisnis kami, menjadi tenaga langsung, tenaga ahli, bahkan kemampuan sebagai direktur, manajer, terlibat langsung. Begitu. Lalu yang kedua, terlibat langsung dengan membeli produk kita. Ya. Bangga. Mitra. Jadi karena ini sosial corporate ya bangga. Iya. Orang-orang NU bangga memakai Produk NU. Produk Iya. NU. Ya. Sudah menunjukkan belum Pak, warga Nadiin kita itu sudah bangga dengan produk Sudah kita? sangat. Sudah ya? mulai sangat kelihatan. Misalnya pemakaian bakno, nugu dan lain sebagainya. Begitu. Dan ada yang lebih melebar adalah sebetulnya produk dalam negeri kita gitu. Sehingga sasarannya bukan hanya teman-teman atau warga sahabat NU. Lalu yang keterlibatan selanjutnya teman-teman NU yang tidak bisa meluangkan waktu memikirkan NU secara detail, bagaimana kalau invest ke NU misalnya. Ini bentuk sosial corporate yang menarik. Misalnya mewakafkan Mas Dimas misalnya, daripada uang bermiliar-miliar itu nganggur di rumah. Nganggur Pak. Tapi sudah lakukan untuk mengumrohkan teman. Iya, mungkin bisa memakai prosedur wakaf produktif. Dipakai untuk memutarkan usaha kita. Ini adalah bentuk keterlibatan yang menarik. Saya sedang mengajak beberapa teman dan tidak berani mengajak kalau kita belum memberi contoh. Wakaf produktif. Yang terakhir ketika tidak mau terlibat secara langsung di bisnis-bisnisnya BUMNU, tidak mau terlibat sebagai direktur ya wakaf produktif. Alternatif selanjutnya ya memakai produk kita. Memakai produk. Iya. Oke. Yang terakhir ya minimal mendoakan lah supaya usaha kita lancar. Amin. Gitu. Jadi Kang Alif, tadi kalau wakaf produktif ya, itu betul. Agreement-nya gimana ini? Jadi menarik ya. Jadi di NU itu memang semua orang memiliki potensi untuk ikut terlibat. Yang punya jabatannya silahkan berwakaf melalui kejabatannya kan itu. Yang punya uang silahkan mewakafkan kontribusi lewat wakaf uangnya. Yang punya tenaga pemikiran yang baik silahkan melalui pikirannya. Bahkan yang punya tenaga pun silahkan itu mewakafkan tenaganya untuk memajukan NU. Termasuk tadi serendah-rendahnya paling enggak ikut berdoa. Kan itu ya. Nah, di atasnya berdoa ya ikut ngelarisi ini bakno, nugo, numatan itu ya. Nabung di PNU. Ya, nabung di PNU kan itu. Lah, terkait dengan tadi wakaf produktif ini memang sesuatu yang sangat menarik. Potensinya sangat luar biasa. Orang kita itu kan yang namanya wakaf kan biasanya selesai. Begitu wakaf untuk pendirian pesantren, masjid, ataupun fasilitas-fasilitas lain itu kan mereka begitu wakafkan itu kan sudah selesai gitu ya. Walaupun tetap dalam iman kita itu akan selama itu dipakai itu akan mengalir terus kan itu ya. Tapi tapi kita sekarang itu sedang membuka paradigma bahwa ada wakaf produktif yang digunakan untuk apa? Satu, kalau Anda wakaf produktif misalnya berupa uang, itu entah 1 juta, entah berapa, itu kita gunakan untuk mendirikan Numat, kita gunakan untuk modal Nugrosir, kita diriin untuk usaha-usaha yang sifatnya nanti sosial corporate tadi, maka itu akan menjadi nilai yang terus bertumbuh, kayak bola salju, semakin lama semakin besar, kan gitu. Karena semakin lama semakin besar, insya Allah kan dampak manfaatnya juga akan semakin besar, kan itu. Nah itu kan berpikir bahwa ternyata bahwa saat kita wakaf pun bisa di-manage agar menjadi nilai yang jauh akan terus lebih besar. Nah ada wakaf produktif yang sifatnya itu selesai
oke aku 1 juta selesai udah kan itu. Iya. Tapi kita sekarang itu menerbitkan namanya wakaf produktif tunai berjangka. Tunai berjangka. Nah itu kan ini jadi contohnya beliau kan itu. Oke. Jadi saat Anda memiliki uang yang nganggur katakanlah bermiliar-miliar kalau beliau kan itu ya. Alhamdulillah. Sudah 4M ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, jadi misalnya punya uang katakanlah 50 juta, 10 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan mungkin 1 miliar daripada disimpan di bank, itu kan enggak ada nilai produktifnya, kan itu. Tapi begitu, oke lah. Aku coba kasih ini wakaf produktif ini tunai berjangka ini selama katakanlah 2 tahun. Senilai katakanlah 100 juta untuk istilahnya permodalan di Nugrosir misalnya kan gitu. Nah, maka yang diwakafkan itu adalah nilai manfaatnya. Kan itu. Daripada kita katakanlah nyari modal dari pihak lain misalnya dari perbankan atau dari apa kan nek wakaf produktif ini kan tidak memiliki beban tambahan kan itu kalau perbankan mesti ada beban tambahan entah itu bagi hasil entah itu ujroh entah itu apa kan itu ya tapi kan mesti ada beban tambahan tapi kalau menggunakan wakaf produktif ini kan murni bahwa semua hasil daripada perputaran uang ini akan menjadi aset milik Social Corporate BUMNU tadi. Ya, jadi pertama bahwa saat kita itu memiliki usaha bebannya tidak berlebih, ya. Yang kedua bahwa nilai uang itu saat nanti sudah selesai kita pakai 2 tahun dikembalikan utuh kan itu ya. Nah, jadi ini keren banget kan itu. Cuman nitip uang tapi sudah punya nilai jariah yang luar biasa karena ini digunakan untuk menggerakkan sosial corporate kita entah itu yang Nuko, entah itu yang Numat, entah itu yang Nugrosir. Nah, setelah udah usaha ini jalan uang dia juga utuh tapi dia sudah bisa punya jariah di situ. Nah, jadi ini keren sekali ya. Ini kalau kita belajar terkait dengan psikologi wakaf ya, wah ini keren sekali. Duit saya nggak kelong, tapi saya punya nilai jariah. Wah ini ya. Nah, kan jadi itu. tunggu-tunggu momen seperti ini Iya. bagi para keluarga Fas. Agnia ya, yang punya duit-duit itu. Iya begitu ya. Ya, daripada disimpan di bank-bank lain ya, ayo kita gunakan wakaf produktif tunai berjangka ini sehingga nanti akan menjadi banyak usaha yang bermanfaat buat umat. Iya. Baik, terima kasih. Pak Haji, Pak Haji ini kan ahli banget di bidang air ya. Kita bisa kurasi dong, bagaimana Baknu ini sebenarnya Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat, Mas Wawan dengerin nggak ini ya? Sebelum di LPNO itu saya punya Produk, PT Amira Indotirta namanya. PT Amira Indotirta itu memiliki 45 titik air minum isi ulang dan 3 pabrik. Terus kami sudah mendampingi hampir 300 PDM di Indonesia. Bahkan beberapa PDM di luar negeri kita dampingi dalam hal air. Lalu kaitannya Baknu, ketika kita membuat pabrik air itu mudah. Teknis yang mudah. Begitu. Istilahnya tinggal beli, bangun, SNI, BPOM semua keluar dan lain sebagainya. Yang paling sulit adalah pasarnya. Pasarnya ya. Memastikan berapa dus, berapa galon yang bisa kita jual per bulan. Nah, Baknu ini adalah survei pasar nyata. Seberapa besar kemampuan Magelang menyerap produk air. Nah, setelah produk ini terjual, nanti terhitung berapa karton, berapa dus ya gampangnya. Di situ kita bisa susun financial analysis yang analisis keuangan yang mudah. Sudah layak belum bangun pabrik sendiri? Nah, mendekati layak misalnya. Berarti pasarnya pasar nyata. Karena ketika kita survei di dalam survei air minum disebut RDS, Real Demand Survey. Misalnya kita mensurvei warga NU dengan kertas. Mas Dimas atau dengan aplikasi survei lah. Misalnya Mas Dimas NU akan membangun pabrik. Mau nggak beli? Mesti warga NU akan menjawab mau. Satu karena rikuh atau gampangnya rapenak, gampangnya jawab. Sehingga RDS atau Real Demand Survey kita akan meleset gitu. Tapi dengan Baknu ini adalah produk nyata sebagai survei.
Oh begitu. Pasarnya sudah kelihatan sekarang. Ya. 40.000 karton, 50.000 karton, atau 20.000 karton per bulan dan lain sebagainya. Oke. Ini analisis survei yang real, yang akurat, Akurat ya. dan surveinya tidak bayar. Ah iya. Malah kita dapat uang Oh gitu. Sambil testimoni juga ya. sambil testimoni. Iya. Nah, ini produk menarik ke depan. PT Nusantara Mandiri Dagdaya misalnya membuat pabrik ini akan lebih menakutkan dalam tanda kutip. Iya. Menakutkannya karena ini produk lokal, Mhm. terus kita boleh menjual di seluruh Indonesia, Oke. terus kita buat per wilayah, ini menjadi sosial corporate yang menarik. Oh. Ya. Misalnya pabrik Magelang Ya. nanti menjual dengan kerjasama dengan PCNO Purworejo, Sleman dan sekitarnya. Akhirnya ada zoning-zoning pabrik yang menarik dan semua kembali ke umat. Oke. Tinggal ngitung keuntungannya dipakai untuk apa kan? Ya. Akhirnya gongnya itu. Gitu. Setelah sistem jadi, Bagnu, pabrik-pabrik air jadi, lalu uangnya kembali ke kita lagi, Oke. Ya. KNU lagi ya. ke Iya. BNU lagi. Tinggal kalau sudah keuntungan banyak, baginya juga harus di SOP-kan tersistem, tapi ini sesuatu yang mudah. Ya. Yang paling sulit di Bagnu adalah menjaring pasar kita itu sebetulnya berapa. Juga membangun sistem marketingnya, sistem keuangannya. Nah ini juga termasuk yang kita amati dalam penataan sistem Begitu. terpadu. Terpadu ya. Iya. Ya. Ini Bagnu. Oke, jadi penjelasan dari Pak Haji ini harus lebih meyakinkan banget ya keluarga Ya. FAS dan Ya. juga warga Nadien bahwasanya produk dari NU kita, Bagno, ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Pak, Ya. silakan kita coba lagi Siap, Pak. ya. Ya, oke. Insya Allah ini air minum penuh berkah karena Bagno ini singkatan dari berkah Barokah ayat Quran. ayat Quran, Ya. Nahdlatul Ulama gitu. Ya. Ya mungkin Bismillahirrahmanirrahim. kalau Anda takut es teh bikin pilek ya, kita ke Bagno saja gitu ya. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini keluarga FAS tetap di Bumnu Menyapa. Keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Ya, keluarga FAS semakin malam tentu semakin banyak ya keluarga FAS yang kegiatannya sudah mulai cooling down gitu, agak santai, relax gitu. Nah, saatnya untuk Anda bisa mendengarkan di 90.1 FAS FM, karena di malam ini ada Bumnu Menyapa dengan tema yang cukup menarik, tata kelola profesional social corporates Bumnu untuk kemaslahatan umat. Sekali lagi, untuk kemaslahatan umat, bukan pribadi. Nah, jadi harus ditekankan karena selama ini masih banyak kan Pak Doni anggapan bahwasanya ini nanti masuknya ke direkturnya, kemudian masuknya hanya ke beberapa pengelolanya saja. Padahal ini profesional sekali ini pengolahannya ya. Ya. Jadi kita memang sedang mencoba meletakkan fondasi sosial corporate ini agar memiliki jangka waktu yang panjang. Misalnya terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat PC, itu juga tidak akan mengganggu keberlangsungan dari Bumnu ini. Kan itu ya. Iya. Maka lahirnya Bumnu yang saat ini sudah memiliki holding, membawai beberapa unit usaha itu pun, ini badan usahanya kan memang ada amanat secara tertulis dari PBNU, kan itu ya, bahwa artinya Bumnu PCNU itu sudah mendapatkan satu perhatian khusus di tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahwa ini tata kelolanya baik, Yeah. visinya baik, tata kelolanya baik, kan itu sehingga ini kayaknya aman, kan itu ya. Permasalahan yang selama ini menjadi trauma kan gitu kan, beberapa usaha-usaha itu kan karena seperti itu, kan itu ya. Yeah. Bahkan beberapa kali ketua PCNU kita itu Gus Izzuddin memberikan statement bahwa bagaimana agar usaha-usaha yang sudah kita rintis itu nanti misalnya ketua PC itu berganti, usahanya tidak dibawa pulang sama ketua PC-nya. Nah, ini kan sebuah statement yang luar biasa untuk seorang ketua PC yang itu baiknya harus diikuti oleh ketua PC se-Indonesia. Kalau ketua PC NU sudah memiliki statement, komitmen seperti itu, ya artinya bahwa beliau sudah mempersiapkan bahwa namanya Bumnu ini akan memang diwakafkan sebagai sosial corporate untuk kemanfaatan umat dalam jangka panjang. Jadi memang fondasinya harus dimulai dari ketuanya dulu, kan itu ya. Pasti nanti di bawah harus ngikutin, kan gitu. Nah itu jadi pertama bagaimana memiliki satu komitmen yang kuat terkait dengan tata kelola Bumnu ini harus benar-benar
profesional, harus benar-benar memiliki satu sistem yang ini aman dalam jangka panjang gitu kan itu. Ya. Itu saya kira hal yang harus kita yakinkan kepada seluruh warga Nahdien bagaimana PCNU Kabupaten Magelang ini memiliki komitmen yang luar biasa agar BUMNU ini nanti tujuannya memang social corporate, andaikan perusahaan itu besar, itu ya dampak manfaatnya ya hasilnya memang tujuannya untuk umat kan begitu, itu ya. ya. Oke. Kalau misalnya ada tenaga profesional di situ yang dibayar ya memang harus begitu kalau profesional. Jangan kerja bakti, kalau kerja bakti ya akan pernah profesional kan itu. Yang penting bagaimana setiap usaha itu kita upayakan harus berhasil Dan menghasilkan ya Pak. dan menghasilkan kan itu. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ ya. Ya. Pak Haji, kalau tadi disampaikan Kang Alif Doni bahwasanya ini kan social corporate gitu ya. Ada tantangan tidak Pak ke depan untuk kaderisasi, bahwasanya ke depan harus ada beberapa generasi yang paham betul akan hal ini gitu. Ya, sangat. Tantangan ke depan kita adalah di SDM. Kemarin kita sudah membuat no-brainer. Calon-calon penerus usaha kita itu siapa? Oke, ya. Harus kompeten, harus kober dan memahami logika bisnis dan kompeten di bidangnya. Terus kami untuk memilah ini selalu memberikan pemahaman bahwa di NO itu ada, di BUMNU atau usaha ini ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang pengurus. Pengurus misalnya Gustin, saya sebagai bendahara, kemarin sebagai ketua LPNO, itu tidak ada gajinya. Tapi mencurahkan waktu full. Dan insya Allah akan ada gantinya di titik lain yang lebih besar. Amin. Dan yakin, saya punya data itu nanti kita buka di luar. Masya Allah. Jadi orang-orang yang tidak bergaji, tapi mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya full ke BUMNU, ke usaha-usaha NU. Itu adalah di struktur pengurus harian dan lembaga. Itu tidak bergaji, tapi memberikan konsep, memberikan pemikiran full, dan bahkan kadang-kadang nomboi. Tapi ada kalangan profesional di level direktur, level manajer, level misalnya kepala gudang, level kasir, level analis, level akunting, harus digaji profesional. Karena ini usaha profesional. Tapi kita gaji misalnya 5, harus dapat uang 100. Satu itu. Jadi di teman-teman Nahdien, teman-teman sepuh ataupun junior, kami selalu matur bahwa tidak boleh ada kata-kata kok golek duit nang NU itu. Justru orang-orang profesional harus kita tarik ke NU untuk mengelola bisnis ini secara profesional dan kita gaji secara profesional di bawah target yang kencang. Dan kalau menyimpang juga kita tegur secara kencang dengan audit yang kencang dan terukur ya. Terukur. Oke, termasuk juga kalau lede-lede ya. Nah, harus dikencengin lede, gas, tampilan ya kan. Kita biasa ngegas ya. Karena kita itu. Jadi Mas yang itu dua yang tidak bergaji, lembaga itu tidak bergaji, ketua lembaga. Ketua LPNU saya tidak menerima gaji. Tapi teman-teman yang bekerja full sebagai direktur, sebagai manajer harus digaji dan nyun sewu tidak boleh ada kata-kata kok mencari uang di NU. Memang harus digaji secara profesional, di bawah target, akuntabel, dan usahanya tidak boleh bangkrut. Kalau usahanya bangkrut, ya di luar tadi dengan Mas Dimas kami sampaikan, kalau usaha pribadi, financial analysis yakin sedikit, feeling jalan, saya sikat. Kalau bangkrut, saya masih punya usaha lain yang bisa menutup usaha ini. Atau kalau pol bangkrutnya, kita bisa kembali ke orang tua atau mertua. Itu usaha pribadi. Usaha pribadi ya. Tapi kalau sosial corporate nggak boleh bangkrut. Diminimalisir sekali. Kalau toh akan ada kebangkrutan harus kita selamatkan. Kenapa? Karena ini milik umat. Kalau bangkrut akan menimbulkan luka, terus orang jadi takut. Kepercayaan kepada NU berkurang. Jadi kami ngelola sosial corporate ini lebih hati-hati dibanding bisnis pribadi. Begitu. Sehingga kami membangun sistem secara seksama. Dan satu lagi kata kunci mengelola sosial corporate di NU adalah komunikasi. Misalnya saya memiliki financial analysis dan keyakinan yang tajam terhadap satu keputusan. Dan bahwa ini salah.
ini harus melewati siklus bank misalnya. Mhm. Kalau itu usaha saya ke direktur sebagai komisaris atau saya direktur ke manajer ke anak buah saya pakai sistem ini. Kalau enggak pergi kau. Oke. Ini ya sistem yang sudah diyakini kebenarannya. Ya. Tapi di NU tidak bisa seperti itu. Oh, tidak bisa, Pak? Tidak bisa. Ah. Harus komunikasi dengan sesama lembaga. Terus kalau saya dengan Mas Alif Doni, Iya. terus saya lapor ke atasan saya wakil ketua, Mas Anies, terus lapor ke Gus Izzuddin, Iya. bahkan kadang dipanggil Suriah, Aha. itu adalah seninya komunikasi. Oh, begitu ya. Tanpa komunikasi yang cantik, sosial corporate kita Bisa runyam. Berjalan bisa ya? runyam. Oke, oke. meskipun secara feeling bisnis ini sudah benar, Ya. secara teknis bisa dihajar, disikat. Aha. Kalau bisnis Komunikasi, pribadi, ya. berani saya. Berani ya. Yang nggak mau ikut ini, minggir. Ya, ya, ya. Nah, ini seninya komunikasi. Seninya di sini ya. Via telepon, via WA, atau sowan, sambil ngopi, Aha. mesti ada solusi. Masih ada solusi Iya, ya. Oke, itu. baik Pak Haji. Komunikasi, ya. Komunikasi ya, Iya. gitu ya. Ya, Kang Alif Doni, sebenarnya malam ini juga kita sedang membangun komunikasi dengan Iya. seluruh Ya. kaum Warga Nadiin, warga Nadiin kan, ya. Semoga mendengarkan. Iya. Nah, ini ada bukti mendengarkannya nih Kang Alif Iya, Doni, iya. karena ada juga pertanyaan yang sudah masuk di redaksi YouTube channelnya PCNU Kabupaten Oke. Magelang ya. Kita akan cek Silakan. dulu komentarnya. Ini komentar dari Pak Endro atau Bang Endro. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya. Jika saya mempunyai dana kurang lebih 400 juta dan ingin mendirikan NU Mart gitu, bagaimana prosedurnya? Kemudian, dari Munawir dari MWCNU Tempuran nih ternyata. Dan kira-kira BIP-nya kapan ya Pak ya? Nah, Ya. silakan. Siap ya. Jadi memang roadmap bisnis yang kita buat untuk Nugo, untuk Numa dan untuk bisnis-bisnis yang lain di NU itu memang saat ini kita konsentrasi untuk jamiah, kan itu ya. Jadi tidak boleh ada semaksimal mungkin tidak boleh ada uang-uang pribadi yang masuk ke situ, kan itu. Ini untuk menjaga bahwa kita itu komitmen untuk membangun jamiah dulu, kan itu ya. Maka baik itu misalnya contohnya yang usaha tadi disampaikan ada Nugo kan itu ya. Itu ya bagaimana agar Nugo itu 100% pendiriannya, 100% perusahaannya adalah milik PCNU. Kan gitu. Nah, ada beberapa investor mudharabah namanya ya itu sifatnya lembaga, bukan perorangan. Kan itu ya. Nah, tujuannya apa? Karena ya contohnya Numat itu kita saat ini masih pada tahapan untuk memberi kesempatan pada MBC itu yang mau buka Numat itu. Jadi kita tidak langsung tembak ke personal hanya untuk berpikir profit oriented saja, tapi bahwa kita pengen memberikan kesempatan kepada jamiah dulu. Jadi MBC ada 21 itu kita tawarin dulu kan itu bagaimana agar setiap MBC itu memiliki Numat. Itu arah kita di situ. Tapi bahwa pemikiran suatu saat kita akan melayani orang-orang secara personal yang pengen masuk ke Numat dengan konsep-konsep seperti itu ada kan itu ya. Yeah. Jadi ada, tapi belum saat ini. Ya kan itu ya. Maka tadi terima kasih semangatnya Mas Munir ya kan itu ya. Sangat semangat ya. Saya memang beberapa kali ditelepon juga, Pak aku punya uang sekian kalau saya buka Numat bagaimana kan itu ya. Oke. Ya itu bagi kita cambuk semangat kan tidak bahwa ternyata warga Nadiin itu ada yang pengen bergabung join bisnis bareng jamiah kita kan gitu ya. Okay. Tapi memang tahapannya sekarang kita masih kasih kesempatan untuk jamiah dulu ya kan itu ya. Setelah jamiah 21 MBC taruhlah kok nanti sudah oke, punya Numat dan sebagainya baru kita bisa buka untuk yang sifatnya personal itu. Oke, mungkin Ya. ini bisa diarahkan ke wakaf jangka Nah, itu bagus itu wakaf produktif wakaf dulu. produktif dulu saja gitu ya Pak ya. Ya, itu jadi kalau wakaf produktif itu kan bahasanya inden. Begitu selesai nanti bisa langsung diaplikasikan ya. Oke. Insya Allah kan Insya itu. Allah begitu ya. Baik, terima kasih Kang Alif Doni ini Mas Munawir atau Pak Munawir dari MWC NU Tempuran ini. Tapi Tempuran ngomong-ngomong NU Mart belum ada ya? Belum ya. Belum, ya. Makanya kan kemarin sempat survei-survei juga, tapi dilihat dari tempatnya itu memang skornya masih di bawah standar kan itu ya.
kita kan saat mendirikan Numat itu kan ada kaidah survei juga. Salah satunya place-nya, tempatnya kan itu ya. Di mana jangkauan tempat itu dengan keramaian misalnya dengan pasar jaraknya berapa, terus penduduk di sekitar itu ada berapa, terus bank kotak koin yang siap untuk support hadirnya Numat itu berapa. Ini menjadi satu pertimbangan penting karena ada 8 item yang harus kita penuhi dan skornya harus di atas 80 tadi. Nah, ini warga Nadiin ya yang ada di Magelang. Ini jangan dikira hanya langsung mendirikan begitu saja ya. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Mungkin selama ini, lo di sana itu rame loh gitu ya. Di sana itu juga strategis itu. Tapi ada beberapa survei dan skornya harus dipenuhi ya. Iya, betul. Begitu. Oke, berikutnya ada sebuah pertanyaan ini dari Bu Wusko yang ada di Mertoyudan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dimas. Mohon izin untuk ditanyakan kepada bapak-bapak dari Bumnu. Saya mau bertanya terkait dengan produk-produk Bumnu. Pabrik-pabrik di mana saja sebenarnya dari produk-produk Bumnu yang sudah dioperasikan? Kemarin saya mendengar ada Numi, ya. Ini saya kok belum mendapati beberapa produknya di pasaran gitu. Kalau ada di mana? Saya juga penasaran bagaimana kualitas produknya. Kemudian pabriknya di mana? Apakah ada peluang untuk bekerja di sana? Nah, ini nanya juga lapangan pekerjaan ini. Ya, komplit pertanyaannya. Komplit ini ya. Oke. Ya, jadi memang kita punya empati terhadap produk-produk milik warga Nahdien. Kan itu. Salah satunya Numi itu kan kita mencoba mengambil dari produk warga Nahdien kan itu ya. Itu kalau mau beli sementara masih di gudang ya. Saat ini di gudang Perumpung itu ya. Kalau butuh nanti kan ada kontak person yang bisa dihubungi kan itu ya. Itu. Nah, memang untuk distribusi sampai ke warung-warung secara masif itu memang butuh proses karena kan produk baru biasanya kan untuk penetrasi sampai ke pasar-pasar tingkat bawah itu kan memerlukan waktu. Mereka kan lebih familiar produk-produk yang sudah minded ya di masyarakat kan itu. Lah, Numi ini kan sesuatu hal yang baru walaupun kualitasnya bagus ya, tapi orang-orang kita itu sekali lagi kalau namanya menggunakan produk itu ya biasanya yang muncul di TV kan itu ya. Kebetulan kita kan memang belum sampai ke situ ya. Jadi terima kasih tadi terkait dengan keinginannya untuk menggunakan produk-produk warga Nahdien terkait Numi nanti bisa bisa kalau itu Pak Wawan namanya kan itu itu yang ngurusin itu kan di Nugrosir itu. Siap gitu. Siap gitu ya. Kalau lowongan kita belum tahu. Iya, baik ya. Terima kasih Bu Wusko yang ada di Mertoyudan ya. Berikutnya ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas, saya Pak Son Haji yang ada di Magelang. Pak Son Haji yang mana ini ya? Saya jadi penasaran ini. Iya, Pak Son Haji di Magelang. Saya mau bertanya terkait dengan Numi, ya tadi disampaikan oleh Pak Doni barusan bahwasanya Numi ini belum begitu familiar di masyarakat karena memang masih ada di gudang gitu. Bagaimanakah jika kita mengadakan lomba masak mie olahan dari Numi? Nanti Fast FM yang mengadakan dan seluruh PCNU mengirimkan duta-dutanya. Wah, akan semakin menggelegar mungkin. Begitu. Jadi tantangan kita itu kan terkait dengan biaya promosi, kan itu ya. Jadi itu yang memang untuk mengenalkan produk baru itu kan untuk biaya promosi itu masih sangat tinggi kan gitu ya. Sementara serapan dari masyarakat ini masih belum sesuai ekspektasi atau perhitungan bisnisnya kan belum masuk. Nah sebenarnya kita itu selip-selipkan itu di Numat-Numat itu kan itu ya, sehingga siapa yang mau beli di Numat itu kan otomatis kan paling tidak memperkenalkan kan itu ya kan itu. Ya, terima kasih itu ada masukan untuk lomba masak dan sebagainya. Wah, Pak Son Haji ini masak mie kan itu ya. Kan itu ya. Nah, jadi itu bagian dari nanti kita coba untuk memperkenalkan produk-produk kita agar lebih dikenal familiar di masyarakat kita. Tapi intinya kalau ke Numat-Numat insya Allah itu tersedia. Oke, begitu. Baik, terima kasih. Pak Haji, kembali lagi terkait dengan LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama ini kan tentu pergerakan sebuah ekonomi yang berbasiskan syariah sebenarnya Pak ya. Tentu hal-hal ini yang dari masyarakat masih kadang-kadang menyamaratakan dengan usaha yang lain gitu, konvensional dan juga lain gitu.
Oke, usaha kita memang usaha-usaha yang berdasar syariah. Ada kata kunci selanjutnya dikelola sangat profesional. Target-targetnya jelas. Ya. SOP-nya juga kita bangun dengan sangat jelas. Terus auditnya jelas, akuntabel. Ya. Yang terakhir nanti kalau keuntungannya sudah besar, pembagian manfaatnya untuk apa, untuk kemaslahatan juga kita atur dengan sangat jelas itu. Begitu. Ya, jadi runut dan clear. Clear ya. Ya. Oke, baik. Ya. Ini Pak Haji kan belum tentu besok kita ketemu lagi nih Pak. Nah, kita pengen tanya nih, resolusi 2025 Pak dari LPNU Pak. Ya. Membangun sistem yang mantap untuk usaha-usaha yang sudah ada. Nugo, Nomart, Nugrosir, Bagno, BNO. Ya. Semua kita bangun sistemnya yang akuntabel dengan aplikasi yang jelas. Ya. 2025. Untuk membangun usaha baru kita berpikir harus detail, tapi yang paling penting adalah membangun sistem terlebih dahulu. Ya. Sistemnya mantap dari misalnya Nugrosir atau Nomart, stok ada berapa, perputaran uang hari ini ada berapa, SDM hari ini mengerjakan apa, terkelola di sistem. Oke. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi kita akan fokus membangun sistem di 2025. Ya. Lalu nanti terpantau. Saya sebagai bendahara kemarin guyon dengan Gus Izzuddin, Ya. saldo harus meningkat pesat, Alhamdulillah. Amin. Ya. bermanfaat dan maslahat. Ya. Amin. Ya Gitu. Rabbal Alamin ya. Itu resolusi 2025. Ya. Oke. Terus Baik. Bagnu makin melebar, Nomart makin banyak titiknya, Nugrosir hidup, BNU hidup. Oke. Kenapa BNU makin hidup? Semua usaha harus masuk ke siklusnya BNU. keuangan BNU. Oh gitu. Ya. Jadi bendahara umumnya gitu ya. Bendahara Pak? umumnya. Oke. Jadi akan terkontrol. Aha. Kalau toh masing-masing lembaga punya saldo, Ketahuan. punya uang, ketahuan, dan bisa dimanfaatkan di BNU. Wah menarik banget Ini ini ya. satu, prosedur masuk dana. Lalu yang kedua, prosedur audit secara tidak kentara. Ya. Bahwa tercatat di sistem keuangan BNU. Ya. Lalu yang terakhir ya itu, supaya kuat ya wakaf produktif. Ya. Berjangka Ditingkatkan itu, ya. ditingkatkan. Ditingkatkan. Saya akan ngajak beberapa teman Ya. pengusaha, terus kita ceritakan ini Oke. supaya usaha sosial korporat kita makin kuat. Gitu. Ya. Oke baik Pak Haji. Mohon izin Pak Haji. Ya, Kita kan mendekati tahun baru. Ya. Kemudian beberapa bulan lagi kita sudah mendekati Ramadan, Idul Ya. Fitri gitu. Ya. Selama ini kan ceruk pasar itu di masyarakat itu kan masih dikuasai oleh itu aja gitu. Ya. Nah, saatnya LPNU untuk apa ini Pak untuk menuju ke sana ini? ya, stok kita perbanyak, pasar kita tingkatkan, kita pengenalan produk kita secara lebih agresif, dan ke tagline utama tadi. Iya, apa ini? Keluarga NU bangga memakai produk-produk NU. Kalau itu sudah merasuk, Ya. maka ceruk pasar itu ketangkap semua. Ya. Oke. Dan uangnya bukan untuk kita, tapi Ya. kembali untuk Kembali kemaslahatan mereka. bersama. Oke, Itu yang harus kita tanamkan bersama. Salah satunya dengan fase SM seperti malam ini. Amin. Ya. Jadi Amin. pertanyaannya, apakah sisa kembalinya boleh didonasikan? Iya. Asal jangan ke Agus. Donasinya ke sana lagi gitu ya. Aduh, Pak Doni ya, baik terima kasih. Pak Doni saya itu tertarik banget ya ketika dulu saya juga memiliki batik NU Ya, dan betul. punya ambulan setelah itu. Ya. Nah, ini apa lagi Pak kira-kira yang akan dilakukan oleh PCNU gitu Pak? Ya, jadi memang challenge kita kan meningkat kan itu ya. Nah, jadi dulu inspirasi awal dari beli seragam batik ya, terus kita bisa beli mobil kan itu Iya, ya. iya. Terus habis itu kita danain kotak, terus jadi punya ambulan banyak Iya, oke. kan itu. Terus ada numat-numat dan sebagainya, ada klinik dan sebagainya. Ini challenge kita itu semakin lama memang semakin meningkat kan itu ya. Nah, oleh karena itu memang fokus di PCNU saat ini bagaimana menguatkan kualitas SDM itu ya. Jadi kalau dulu di era kepemimpinan Gus Izzuddin yang pertama itu kan membangun kemandirian jamiah dan jamaah kan Ya, itu ya. Nah,
di periode ini adalah konsentrasi bagaimana membangun SDM. Oh, oke. Ya, karena challenge kita kan semakin tinggi dan beragam tadi kan itu. Maka memang di middle management itu kita memang lagi kulaan yang banyak itu ya. Maka terkait tadi Bu siapa tadi yang Meto dan Bu Usko itu, kalau mau kerja, misalnya kok memiliki kapasitas sebagai manajer, wah itu kita butuh banget. Ayo gabung gitu, Pak. Silahkan bergabung. Iya kan itu ya. Jadi ya kembali kemarin saat kita buka rekrut untuk Numat ya. Begitu dibuka jet itu ternyata yang daftar langsung 32 kan itu ya. Iya, iya. Nah, tapi bahwa yang kita butuhkan itu sebenarnya kan di tingkat middle management ini kan itu ya. Bagaimana orang ini bisa dikasih kepercayaan untuk satu bidang usaha ini bisa mengelola dan bisa bertumbuh setelah integritasnya bagus. Kan itu. Nah, kemarin saya cerita di pertemuan kemarin bahwa ini BNU aja kan punya rencana untuk buka kantor kas di Gabak kan itu ya. Iya, oke. Nah itu direksinya tak suruh sana silaturahim sama ketua MBC-nya kan itu ya. Biar apa? Biar tadi terjadi satu konektivitas. Terus nanti kalau ada kader-kader yang memang bagus untuk istilahnya mampu mengelola itu, nah, itu yang kita harapkan. Karena sekali lagi bahwa bisnis atau usaha apapun itu kalau dipegang oleh SDM yang kompeten, ya di situ insya Allah potensi keberhasilannya cukup besar. Ya, jadi manajer itu adalah orang yang mampu mengelola usaha dan mengembangkan usaha. Ini manajer yang baik. Nah, tentu manajer yang tidak baik ya begitu dikasih pekerjaan semakin lama semakin habis. Jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Tadi melingnya Pak Ketua ini Pak Bendum sekarang. Oke, Pak Bendum ya. Kalau usaha sosial corporate itu bagaimana agar jangan sampai bangkrut ya. Bagaimana agar terus bertumbuh. Karena apa? Ya karena dukungannya itu kan sangat luar biasa. Siap, gitu. Kang Alif Doni, Pak Haji, tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara. Saya tuh sebenarnya dengan beberapa master ini mau lanjut Pak, sampai subuh oke ya. Pengennya sih ya gitu, cuman karena waktu sangat terbatas, Pak Haji juga nanti masih ada kegiatan yang lain, demikian juga dengan Kang Alif Doni. Maka keluarga FAS beberapa pertanyaan yang sudah Anda kirimkan malam ini, mohon maaf tidak kami jawab sepenuhnya, tapi insya Allah di kesempatan yang akan datang kami akan ulas kembali untuk Anda. Ya, sebagai closing statement singkat saja Pak Doni, silakan. Ya, siap. Nah, segenap warga Nahdien di Kabupaten Magelang khususnya saya dan Pak Haji sebagai garda terdepan untuk membangun tata kelola ekonomi di Nahdien Kabupaten Magelang, mohon dukungannya agar warga Nahdien support terhadap apa yang kita visikan bersama warga masyarakat Nahdien, dan ini bagian dari amanah kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan sosial corporate yang profesional. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Haji silakan. Ya. Monggo semua terlibat dalam usaha kita. Ya. Bisa wakaf produktif, bisa turut bergabung dalam usaha kami, atau minimal membeli produk kami. Dan terakhir ya kita doakan bersama. Mudah-mudahan sosial corporate kita ini jalan dan membawa maslahat untuk kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, begitu. Terima kasih Pak Haji, Kang Alif Doni. Terima kasih juga atas kehadirannya. Insya Allah pekan datang kita selalu merindukan beberapa nasihat dan juga sharing kita seperti ini ya. Semoga juga keluarga FAS, khususnya warga Nahdien yang ada di Kabupaten Magelang juga bisa menyimaknya, sehingga bisa mendapatkan value kita dan juga knowledge kita bersama-sama. Baik keluarga FAS, dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang, saya Dimas Saputra bersama narasumber untuk pamit undur diri. Keluarga NU, bangga menggunakan produk NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.